Selamat pagi menjelang malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan podcast Ser Kaira. Nah, sebelum kita mulai, saya ada pantun nih buat semuanya. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Lah, kok jelek sih? Lah kan mukamu memang jelek. Oh iya ya. Udah. Ada jeruk nabrak helikopter. Jelek. Mas Yomunyu, saya pinter. Jelek. Lah munyuk ya lo. Aku yang duwe pantun nek ngono. Piye. Jambu Pluto dipukul pentung. Munyuk. Munyuk mau gitu. Siwip munyuk, bibire melentung. Ya udah, selamat mendengarkan semuanya. Kula nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepada. Sepeda roda 2, sepeda roda 3. Sepeda. Oh ya. Anu Mas. Nggih. Ya, jadi kita ketemu lagi di Ngoten. Ser Kaira. Nggih. Seru? Seram. Menggairahkan. Lu kok kuali? Makane. Piye to? Mengarakan cocok le cocok. Ayo bekas non biner iki ya. Pancen luwih cocok. Jadi gini Mas-mas, bapak-bapak, Nggih. ibu-ibu, Nggih, bapak. Kita sekarang ini mau ngomong soal service offer. Service over. Ya. Oh, service over. Sharing Bukan offer. dong. Oversharing. Oversharing. Oh, tahu. Nggak jelas. Service offer. Tentang oversharing. 91. Victor Axelsen aku ki. Oh iya toh. Apa? Tentang oversharing. Oh iya, di oversharing. sosial media. Oversharing di sosial media. Ya. Kok kamu ya. Bukan itu. Dulu aku cinta padamu. Dulu aku memang cinta. Ya. Jadi gini ya. Kenapa ini jadi isu, John? Ini jadi isu karena kita tidak punya isu lainnya. Ada ini dong. banyak isu. Tisu. Oh, Itu tisu. tisu ya, Mas ya. Bukan. Jadi kita bukan. terpaksa mengobrolkan ini karena kita tidak punya topik obrolan lainnya. Adanya topik Taufik Safala sudah almarhum. Yang masih ada Taufik Hidayat. Betul. Makanya tadi saya ngomong temanya adalah service sofa. Topik Hidayat. Nah, ngomong-ngomong soal Topik Hidayat. Iya, jadi gini, Taufik Hidayat itu kan punya sosial media. Betul. Nah, tapi kita nggak bahas sosial medianya Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kita mau Kita bicara sosial medianya kita aja. secara umum. Ya, Oh enggak, kita aja. Iya, karena sekarang ini kan makin banyak tuh ya platform sosial media ya. Ya. Dari yang dulu adanya cuma Friendster, Friendster, nah, ya. terus jadi ada Facebook, Twitter Twitter dulu. terus, Twitter dulu, Twitter baru tapi Facebook. iya Twitter dulu ya, tapi nggak terlalu ngetop ya. MySpace. MySpace, Buat ben-benan. ya, terus apa lagi? Pet. Sudah mampus tapi Ya. seperti itu terus. Dulu ada yang apa? Sharing lokasi tahu, John? Foursquare. Foursquare. Itu buat pamer-pamer aja itu. Udah kemana. Terus sekarang Instagram, TikTok, Tok, tik bunyi hujan, Si Atal. genteng, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok wajahnya Septri, jelek sekali, perlu operasi. Yeay. Ya, terima kasih sekian podcast kita hari ini. Wes toh, aku ki yo gur spontan kok. Kok yo iso cangkem kulunyu tenan. Wah, Kan lamis kok. orang ngajar. Lamis tenang. Kayak rimanya pas gitu. Astagfirullah. Ketok ya dadi produser wae ya kaya Ahmad Dhani. Kok produser musik. pencipta. Oh iya pencipta. Produser sing biaya Oh nih. iya. Ora iso. Pencipta. nanti. Aduh, fuck. Nah, Ya, kadang-kadang manusia itu kan hasrat ingin pamernya itu kan Tinggi. gitu ya. Cuma kadang-kadang semua hal jadi diposting di sosial media. Betul. Dan kebanyakan postingannya itu yang hal-hal yang sifatnya Privat mungkin. privat seperti itu. Ratapan anak tiri juga sering banget gitu. Iya. Jadi orang kalau ada masalah posting ke sosial media. Ya. Ya mungkin hanya beberapa orang juga yang yang
posting tentang hal-hal yang menyenangkan gitu loh. Biasanya kalau Iya. hal-hal yang menyenangkan tuh pasti influencer seperti itu kan. Iya. Tapi kalau manusia pada umumnya itu sukanya sambat di sosial Sambat, media. Iya. Dan padahal Padahal kita kan harus tahu toh apa itu? batas-batasnya kita sharing di sosial media itu Apa aja? apa aja seperti itu. Betul. Nah, tapi lagi yang namanya industri aplikasi seperti itu kan memang rumusannya adalah kamu akan sukses membuat aplikasi apabila aplikasi itu bisa bukan menampung juga sih, Mewadahi. Memfasilitasi. memfasilitasi salah satu dari 7 dosa besar manusia. Oh ya. Seperti Gitu. Rumusannya itu. Rumusannya itu kan. Oh, gitu. Jadi apa 7 dosa besar manusia? Apa aja? Serakah. Serakah. Terus sombong. Googling biar valid. Seven Deadly Sins Iya, ya. 7 deadly sin. Ya, Coba ya. googling, saya. Nah, 7 deadly sins. Nah, ya. Jangan yang komik. Ini Wikipedia. Oh iya, Wikipedia. Atau gambar aja langsung. Kok kelang gambar? Ya, biar Nah, ya orang sudah baca. keluar toh. 7 deadly sin. Apa aja? Pride, sombong. Pride. Oke. Sombong. Terus Terus slot, malas. Waktu malas ya. Malas. Wrath, Berat. Kemarahan. Oh iya, marah. marah, gluttony, Glutoni rakus. rakus, envy, Iri. lust, Nafsu. Birahi. Lu birahi. Iya, bener. iya, Oh, iya. greed, serakah. Serakah. itu. Nah, coba semua Sombong aplikasi tadi. sosial media itu pasti bisa memfasilitasi paling enggak salah satu Ya. betul, dari betul, betul. 7 dosa besar ini. Contohnya Instagram, dia memfasilitasi apa? Apa coba? Last. Oh iya. Kenapa kok last? Banyak foto-foto. Di-like. Kalau foto-foto seksi di-like banyak gitu. Iya, betul, benar. Ya. Benar. Terus apa lagi ya? Sombong. Biasanya envy, pride envy. sih, biasanya pride, Pride ya. sama envy. Kayak Bikin gitu. iri aja nih orang. Nah, bikin status di WhatsApp, isinya sambat Ya. tentang kelakuan orang lain. Nah, kayak gitu. Itu maksudnya apa itu? Hah? Envy. Iya, Envy. seperti itu. Jadi harusnya gimana? Kalau Kak Wib, pertanyaan dimulai dari sini dulu. Teman-teman ada maksudnya ada experience atau pengalaman yang kalian teman-teman baca nih, lihat postingan atau apapun di sosial media, baik Instagram ataupun dimanapun atau Ya. di Twitter. Menurutmu ini seharusnya nggak dipost deh? Ya, Ini overshare. banyak. Pernah Ya, nggak? Apa gitu? sering Apa tuh contohnya? sambatan orang kantor Itu itu di post di story, kayak contohnya maksudnya story WhatsApp, story. tentang susahnya Ya kerja misalnya gitu. bosnya kayak gini. Oh, gitu ada. Yang paling sering itu kayak saya misalnya mendapati orang yang iri kalau orang lain mendapatkan penghargaan. Ya, oke. Nah, Oke. itu sering. Itu disambat ke. Disambat ke. Misalnya dia ngomong, wah kok itu sih yang dapat gitu misalnya. Enggak, bukan itu sih yang dapat, enggak eksplisit kayak gitu. Tapi kayak Aku udah lebih kerja. pantas saya loh Oh, yang aku udah dapet. kerja keras loh gini gitu Oh, tapi kok nggak dapat apa-apa gitu. Kayak gitu. Ya. Iya, nek Itu. kowe. Kamu Banyak. sip apa sip? Aib Aib orang. Maksudnya keluarga sendiri mungkin. Wah. Gimana tuh? Ya misalnya Istriku kayak gitu. Iya kayak misalnya Istriku perselingkuhan lanang gitu. gitu. Perselingkuhan itu kan aib sebenarnya. Iya. Oh, iya. Perselingkuhan kan aib sebenarnya. Itu nggak perlu di share sebenarnya, hanya untuk mendapat dukungan. Padahal tulisnya cuman buat sharing aja ya gitu. Tulisnya gitu ya. Iya, ini misalnya suamiku selingkuh dengan si ini, disebutin di doxing bla 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 bla. Walaupun itu Berarti ungkapan misalnya gini, kemarahan sih. ada case dulu kan sering banget nih kayak kamu nunjukin sering tuh kayak ngerekam pacarmu lagi selingkuh sama selingkuhannya Ya. gitu, lagi pacaran sama selingkuhannya gitu. Terus Di share. ibaratnya digerebek gitu apa sih Ah. namanya? Digerebek Iya, gitu kan. digerebek sambil Sambil direkam didokumentasikan. gitu. Menurutmu Ya. itu overshare ya? Overshare. Sebenarnya hal itu bisa diselesaikan ya secara Hukum adat. Ya. Diarak telanjang. Enggak. Itu pengenanmu. Ya, itu kan sebenarnya aib yang nggak perlu di-share. Iya, benar. Namanya aib kan nggak perlu di-share. benar. Iya. Apa lagi? Apa contoh lagi? Oh ya kowe gilirane Kalau aku kowe. ya justru kamu punya masalah, ya terus di-share masalahmu gitu. Contohnya kayak gini, aku duwe problem, ya apa problem Ya. dimanapun ya, entah di kantor, entah di rumah, entah dengan Ya, itu. teman atau dengan bapak ibumu atau dengan adikmu, terus kamu share,
kok adikku gini-gini banget gitu kayak itu atau istriku gini-gini banget dan segala macam. Yang mana itu ranah pribadi. Buat aku satu orang manusia itu punya lingkarannya sendiri gitu, kayak mana yang itu harus kamu berdua sama pasangan, misalnya kamu udah punya pasangan, luarnya lagi dengan keluarga besar, dengan teman dan lain sebagainya. Dan di setiap lingkaran itu ada hal-hal yang kamu boleh share gitu. Ya. Nah, kalau sosial media itu kan menghilangkan batasan itu semua. Betul. Karena itu diakses secara umum. Tepat. Ya walaupun ada kayak private dan segala macam. Tetap aja itu bukan tidak salah. Jadi kayak kecuali yang private, temanmu cuma akunmu yang lain gitu. Cuma pengen nge-share aja, tapi yang baca dirimu sendiri. Lah makanya menurutku sosial media memang tujuannya seperti itu kali ya, kamu memediakan sosial kehidupanmu gitu. Baik lagi yang aku nggak setuju karena itu menghilangkan batasan itu semua yang seharusnya tiap orang punya. Ya gitu. privasi lah. Nah ini kembali ke konsep Seven Deadly Sins ini tadi, 7 dosa besar ini tadi. Yang namanya dosa itu kan biasanya enak toh. Nah jadi ketika melakukan hal tersebut dan itu difasilitasi untuk bisa dilakukan di sosial media, orang jadi ngerasa enak. Seperti itu. Rasa puas sebenarnya. Jadi ketagihan saya sendiri pun, saya juga merasa bahwa saya melakukan salah satu dari Seven Deadly Sins ini dengan sosial media saya, pride biasanya. Pride. Karena kalau misalnya ngelihat postingan Instagramku, itu kan kayak aku sebenarnya menyombongkan wawasanku. Ya. Bahwa aku posting buku-buku yang udah aku baca. Ya, kayak udah baca buku sekian buku setahun misalnya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang nanggepin, tetap puas. Enggak, itu tetap hitungannya kamu nyombong. Istilahnya itu sudah dilihat juga. Niat awalnya kamu tapi mau menyombongin itu. Tapi kalau kamu nggak punya teman, terus nggak ada yang lihat, nggak masalah juga. Jadi itu kayak kebutuhanku akan sebuah validasi dari dunia bahwa aku ini orang yang smart. Iya, tapi nggak ada yang lihat posisinya. Tetap. Ya kalau nggak ada yang lihat ya buat apa sih kalau aku pertama itu. Tapi ya pasti aku melakukan itu karena aku membutuhkan validasi. Berarti kamu harus tahu bahwa itu ada yang lihat. Iya. Akan. Berarti kamu ngecek siapa aja yang lihat. Nggak sampai sebegitunya sih. Tapi memang itu kan kelihatan. Oh sudah segini orang. Oh udah ada 50 orang yang baca. Misalnya. Yang lihat, misalnya. Itu 50 dong. Kalau saya 500. Oh ya udah ada 5.000 orang misalnya yang lihat gitu. Kayak gitu. Influencer sekali Anda. Enggak sih. Influencer itu apa? Itu kan orang yang membawa pengaruh. Ya. Sementara saya posting buku, orang-orang tidak terpengaruh. Terus kata siapa? Literasi Indonesia masih rendah sampai sekarang. Jadi artinya kan sebenarnya saya melakukan perbuatan yang percuma gitu loh. Okay. Hanya karena pride itu tadi. Iya. Akhirnya saya melakukan itu. Nah, kayak gitu. Tapi memang kadang-kadang ya kayak sepele apapun postinganmu, kayak kamu cuma nge-posting apa tuh memang niatnya kan mau sharing, menyombongkan apa yang kamu lihat. Ada. Atau ingin empati dari orang lain. Betul. Ya validasi intinya adalah tadi. validasi. Entah itu validasi yang centang biru sifatnya positif ataupun validasi bahwa ya kan saya ini benar, makanya saya dizolimi seperti itu. Ya, saya benar kan gitu. Saya dizolimi orang kan. Iya kamu dizolimi. Nah, orang butuh validasi seperti itu. Betul. Butuh validasi. Tapi gitu. Sekarang kamu pernah nggak ngepost sesuatu yang setelah sekian lama atau besoknya atau kapanpun kepikir wah aku kok oversharing ya? Ya, pernah. Apa tuh? Ya seperti itu, bahwa dengan aku men-share buku-buku yang sudah aku baca itu, ketika aku liatin lagi, wah kok aku gomblis tenan toh, kayak ngene wae ndak tak pamerke ngono lho. Sebenarnya apa gunanya juga gitu loh. Betul. Kayak gitu. Jadi akhirnya kamu take down atau enggak? Enggak aku take down sih. Terus dan itu nanti kamu ulangi lagi gitu. Iya. Dan kamu menyesal lagi gitu. Ya itu tadi, karena ketika kita melakukan dosa, saat melakukannya itu enak, kan enak. Tapi ketika kita bermuhasabah, itu kan jadi kayak menyesali gitu. Dan itu siklus yang berulang-ulang terus gitu loh. Iya, berdosa sekali Anda ini. Saya rukyah kamu. Baik, kamu pernah sih? Aku menyesal. Kok aku lagi di Aku menyesal pernah dulu pas habis putus, aku baca buku Cacing dan Kotoran Kesayangan untuk healing. Dan aku ngepost setiap apa yang kesimpulan di Cacing, ngepost di Twitter. Udah jadi thread banyak banget gitu. Iya. Karena aku butuh validasi bahwa Septi baik-baik aja setelah. Iya benar-benar. Tapi aku itu nyesel, ngapain aku ngelakuin itu gitu kan. Iya seperti itu. Dan aku enggak ngulangin lagi. Benar. Nah, sekarang udah enggak pernah ngepost sama sekali kalau sekarang. Lebih ke menikmati konten aja. Nikmati nonton aja ya.
nggak pernah ngepost sama sekali, menghindari. Well, kalau mau ngepost tuh biasanya kalau yang wah ini lucu banget baru tak post. Gitu. Kenapa kok kamu ngepost yang lucu banget itu? Ya kayaknya orang-orang butuh sesuatu yang lucu aja. Oh iya. Karena kalau dia posting selfie-nya dia, itu jadi horor. Iya betul. Karena aku ngeliat kalau misalnya di story itu kayaknya orang kok pamer, orang kok sedih, orang kok sambat, tak post yang lucu-lucu aja gitu. Kalau ini lucu banget, kocak banget baru tak share. Itu tapi ada loh orang yang isi postingan Instagramnya misalnya, itu isinya banyak sampai lebih dari 2000-an post lah, dan isinya mayoritas mukanya dia semua. Cewek tapi. Cewek. Kalau cowok itu baru dipertanyakan. Laki itu butuh validasi. Butuh validasi itu tadi. Kayak seperti Iki ayu loh, aku ki ayu loh gitu. Ya, itu mungkin bedanya dengan saya. Saya butuh validasi atas kecerdasan saya, quote and quote seperti itu. Ya. Sementara mungkin orang lain butuh validasi atas kualitas fisiknya seperti itu. Lebih pada intinya tuh memvalidasi kalau kamu punya daya tarik nggak sih, John? Oh, boleh jadi seperti itu. Karena kan mesti Wah, ada yang bilang smart is sexy gitu. Wah, ya, karena kecerdasan kan daya tariknya dia. Betul, misal. Misal, padahal bukan. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. Padahal yang menarik giginya. Enggak, itu Menarik makanan. mendorong orang di depan. Orang menarik makanan. Oh iya, benar-benar ya. Ya tergantung dari sudut pandang mana kan. Oh, iya, Lagi-lagi kita kan seperti itu. Betul. Kayak gitu. Bisa mendorong, bisa menarik, tapi Iya. intinya adalah saya memang butuh Konsisten. validasi atas kecerdasan saya ketika saya iya. bermuhasabah. Tapi ketika saya melakukan posting, wah itu udah hilang. Iya. Oh iya. Seperti itu. Yo, Kok hilang? yo karena enak itu tadi. Enak. Oh. Karena Heeh. enak. Maksudnya Kalau sekarang aku udah nggak ngerasa penyesalannya enaknya hilang posting. gitu. Iya, nggak enak rasanya posting di sosial media. Mungkin lo ya, mungkin kalau aku jadi berpikir juga ketika mungkin besok aku berkeluarga, aku jadi akan membatasi itu. Aku takut terjadi Kenapa, konflik. konflik apa? Ya Dengan siapa? nggak tahu ya, mungkin pasanganku merasa tidak cocok dengan apa yang aku lakukan. Loh, kalau nggak cocok ngapain ini? Seperti itu. Enggak apa kelakuannya. Ikan pasti sebelumnya kan Mas Yo emang kayak gini. Terus punya pasangan. Karena terus gini sih, kadang-kadang karena itu belum impact ke dia gitu. Oh iya. Kalau kamu udah nikah itu impact ke dia juga. Iya, Dan benar. itu pasti skalanya akan berbeda. Beda. Gitu. Skalanya Mungkin berbeda. ada hal-hal yang dulu ditolerir ketika masa pacaran, ya. ketika sudah menikah, itu batasan itu malah jadi hilang gitu, Iya, menipis kayak benar, gitu. benar. Iya, benar. Iya. Kayak gitu. Semenjak berkeluarga juga saya nggak pernah posting lagi. Nah, karena yang aku gateknya kaya ngono. Masa sih? Konco-koncoku yang begitu menikah, ya artinya teman-teman kita juga, itu intensitasnya di sosial media itu berkurang. Tapi Siapa? entah kenapa itu hanya berlaku untuk di circle kita. Circle kita tuh maksudnya Circle kampus kita lah. Mungkin Seperti itu. circlemu sak monotok mungkin. Ya tapi makanya Yang aku dilihat, bilang, yang dilihat. yang aku gatek di circle kita itu intensitasnya bermain sosial media begitu berkeluarga itu berkurang. kalau di luar circle Tapi kita di nggak luar gitu. circle kita itu ya banyak orang yang sudah suami istri, wis Oh, duwe iya. anak, tapi Tetap tetap aja sama. posting, sombat seperti itu. Itu banyak. kenapa menurutmu, Jun? Aku nggak Menurutku, tahu. karena fokus ke keluarga. Enggak, ke sana Iya. juga. Maksudnya kenapa kok cuma di circle kita aja? Nggak Yo tahu. mungkin aku nggak tahu juga ya. Tapi Karena mungkin bukan di circle kita doang, di luar juga Kecenderungannya ada lebih yang- banyak. kecenderungan di sini, seperti menurut itu. dia bilang kan gitu. Aku pengen bilang, tapi kesannya mungkin jadi tidak sopan. Cuma kemarin aku itu sempat baca buku yang judulnya Soccernomics. Soccernomics itu menjelaskan kenapa, salah satunya ya di bab awal itu menjelaskan kenapa Inggris tidak pernah menang di turnamen internasional seperti itu. Salah satunya adalah faktor pendidikan. Jadi di kultur sepak bola Inggris, orang-orang yang akhirnya bisa menjadi atlet top itu biasanya berasal dari latar belakang keluarga yang mayoritas adalah keluarga kelas buruh. Ketika orang-orang dari kelas menengah akan masuk ke dunia sepak bola Inggris, itu sejak usia junior mereka dibully. Karena mereka dianggap the have. Kalian bukan bagian dari kami. Oh ya. Nah, pada akhirnya yang masuk di tim nasional itu adalah orang-orang dari keluarga kelas buruh. Yang anomali itu bisa dibilang kayak Frank Lampard, Peter Crouch, itu anomali. Mereka kelas menengah. Nah, jadi artinya di sini Inggris tidak bisa menang itu karena goblik. Oh gitu. Wong-wongane. Bahkan Carlos Tevez pun sekarang kan ngelatih di Boca Juniors ya. Itu dia cara melatihnya agak unik sih menurutku. Jadi pemainnya itu disuruh lari sampai capek. Dalam kondisi capek, kamu ditanya soal matematika dasar. Yang nggak bisa jawab, itu dikasih kelas tambahan untuk mempertajam daya kognitif mereka. Aku nggak tahu apakah yang terjadi kemudian kenapa di circle kita
begitu berkeluarga itu jadi agak menahan diri untuk bermain sosial media untuk Karena tidak goblok berarti. mengumbar emosinya. Sebaliknya malah. Tapi yang di luar circle kita Iya, itu iya. kenapa masih banyak aja orang-orang yang ya seperti kata kita tadi, goblok tenan toh, koyo ngene kok dadak di-share ning sosial media. Benar ya. Seperti itu. Iya Mungkin karena juga ya menarik. enggak karena mungkin ketika kita sudah berkeluarga ya kehidupan kita di keluarga gitu. Apa yang di-share ya keluarga kita dan kalau kita mikir kalau keluarga kita di-share itu kan udah privasi. Iya, itu dia. Jadi Kita ngapain? berpikir bahwa Cara berpikir itu yang berbeda betapa sih. bahayanya ketika kita men-share tentang Iya. keluarga kita. Itu Iya, juga yang akhirnya bahaya. membuat saya berpikir kalau besok saya menikah mungkin saya nggak akan sevulgar ini. Ya. Karena saya tidak mau mengekspos keluarga saya. Betul. Seperti itu gitu loh. Kalau aku melihat ini juga karena ya karena kita hidup di sini ya, di dunia digital. Ya. Itu kita yang bangun, tujuannya kita tahu. Jadi kayak konsekuensi logisnya kita dapat gitu. Ya. Lebih ke tanda kutip konsekuensi logisnya itu. Kita tahu gitu. Bahayanya orang yang sosial lain- media ya. Orang yang lain mungkin belum sampai ke sana gitu. Iya. Secara Literasi kedewasaan digitalnya juga mungkin ya, kurang. dan kedewasaan berpikir juga. Padahal sama aja sebenarnya kayak misalnya istriku juga sering tak edukasi ya jangan oversharing gitu, jangan apa-apa di sharing gitu. Awal-awal kan dulu ini sering story gitu kan. Lama-lama kan dia juga mulai berpikir karena kan edukasi terus bahwa nggak semuanya harus di-share gitu. Gue pernah kira meng-unfollow suatu akun karena dia oversharing gitu. Karena dia berlebihan gitu. Lebih ke mute aja sih. Tapi nggak unfollow. Nggak unfollow. Aku Enggak. pernah sih, aku pernah. Nggak unfollow. Aku pernah. Karena apa tuh, John? Ya karena menurutku oversharing. Jadi sedikit-sedikit di timelineku, kok iki meneh ngono loh. Seperti itu. Nggak Jadi manfaat kayak gitu. dan apa yang di-share sama dia pun bukan sesuatu yang menurutku menarik. Gitu loh. Ini lebih ke nggak menariknya. kali. Dan alasan kedua biasanya itu bukan dari ring A1 gitu loh. Jadi ya kolega biasa, kenalan biasa yang ya aku sebenarnya juga tidak butuh terlalu banyak tahu tentang kehidupan pribadimu gitu. Berarti Karena kamu butuh nggak tahu punya kehidupan keterikatan pribadi emosional juga. orang. Bukan, maksudnya ketika kamu punya keterikatan emosional lebih dengan seseorang, kamu kan akan lebih care dengan Oh, iya. orang itu ketimbang orang lain. Contohnya nih, Bay. Apa namanya? Nek si John kan sok nge-share tentang dia mangan-mangan karo keluargane. Atau aja? Karo ponakane, karo ibuke ngono kuwi. Dan menurutku itu nggak masalah gitu, karena ya aku kenal kalau masih ibuke, merayakan sesuatu gitu ya. aku kenal kalau anake, ponakane dan pokoknya keluarganya, beberapa keluarganya. Tapi ada beberapa mungkin yang aku kenal juga, ya mungkin keterangan emosionalnya nggak sama dengan si John, yang aku merasa itu nggak penting juga aku lihat gitu. Iya. Kebayang nggak? Masuk akal nggak? Iya, seperti itu. Ya lagi-lagi kan ini masalah kepedulian kita dengan akun yang kita follow gitu loh. Iya, Kalau aku benar. merasa nggak ada butuh-butuhnya kok aku sama dia, ya aku nggak akan memfollow dia gitu. Ya. Misalnya gini loh, misalnya ini contoh rada ekstrim juga sih. Antara taruhlah Titi Kamal dengan Dian Sastro. Aku nggak follow Titi Kamal, aku follow Dian Sastro. Karena Aku kamu ngefans iya. karena sama Dian Sastro gitu loh. Jadi aku lebih peduli sama Mbak Dian ketimbang sama Mbak Titi. Kayak gitu. Kalau kepo, misalnya kita sering ngepoin orang tertentu karena mungkin kita benci, kita suka. Kamu tanya pernah atau enggaknya kan? Iya, Aku pernah, kalau aku pernah. suka tapi bukan benci. Karena suka. Kalau karena benci, Biasanya cewek yang karena benci benci. sih. Aku nggak tahu ya, tapi mungkin Biasanya. beberapa temen cewekku cerita, Heeh. yaitu kesannya kayak saingan asmara lah gitu. Iya. Saingan asmaranya ngepoin dia kayak gitu. Iya, itu sering banget temen-temenku yang cewek itu cerita hal-hal yang Iya. seperti itu. Kayak Kepo gitu. tuh kan kepo kan sebenarnya bahaya banget kepo tuh. Nggak, kepo aku kayak nggak pernah ya. Maksudku aku nggak terlalu pengen tahu orang ngapain gitu. Nah iya. Cuman kalau misalnya kebetulan ada ya tak lihat. Cuman aku nggak kayak Lah aku itu harus tahu gitu. salah satu bahayanya sosial media kan orang yang kepo itu. Mungkin kita melakukan kesalahan apa ya? Ada sedikit Ada blunder lah. sedikit gitu. blunder pas kita Posting itu bisa jadi senjata nanti. di screen cap sama dia, terus untuk kemudian di kemudian hari Ya. itu diangkat lagi sama Ya, dia. ya, Itu Ini kayak maksudnya apa? jejak Bla, bla, bla. digital. Iya, iya. Gitu. Kadang-kadang aku juga takut itu. Bener. Artinya adalah aku posting apa misalnya
kan kadang-kadang yang kita posting kalau nggak sesuatu yang kita suka, sesuatu yang menurut kita menarik, sama sesuatu yang menurut kita sepaham sama cara berpikir kita gitu kan. Ya, kalau kita sebagai cowok biasanya gitu. Dan yang namanya cara pandang itu kadang-kadang kan bisa Beda-beda. itu yang sering banget blunder gitu. Iya. Yang kadang bisa dipakai orang untuk nyerang itu kita. kayak dibilang jejak digital dan bla 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 Ya, itu. itu makanya kita harus berpikir dulu sebelum posting itu. Benar, Kira-kira benar. dari sudut pandang manapun itu bagus gitu. Nggak cuma sudut pandang kita aja. Iya. Makanya ketika aku mau posting tuh mikirnya tuh lama dan akhirnya mending gak usah posting. Akhirnya nggak lah. jadi kan. Akhirnya nggak jadi. Bahaya lain sebenarnya kayak yang namanya oversharing kan banyak banget tuh kayak di TV series atau mungkin berita-berita kriminal sekarang yang terjadi karena oversharing kayak contohnya adalah kamu ngepost di beberapa, sebenarnya ada ilmunya gitu, di beberapa kayak kamu jangan sampai kamu ngepost nomor rumahmu, KTP enggak gitu. gini. Yang paling bahaya dan gak kita sadari adalah ngepost pada saat kita ulang tahun. Kenapa itu sih? Kita jadi tahu kalau misalnya kita targetin seseorang, misalnya kriminal gitu ya, orang nggak dikenal. Aku lihat akunnya dia, dia ulang tahunnya tanggal segini. Banyakan orang pas berita pakai ulang tahun. Oh, iya salah satunya kayak gitu. Juga benar. Iya. Wah ini ulang tahunnya tanggal segini. Wow. Terus cari lagi apa pribadinya dia. Dulu pernah aku nonton liputan tuh kayak dia bisa nge-break sih, kayak social engineering bank account-nya dia dari itu gitu, kayak dari ulang tahun terus nomor rumah terus siapa bapaknya, siapa ibunya gitu tuh. Kan semua validasi perbankan biasanya di situ kan, kayak nama ibu kandung. Oh ini bukan ulang tahun. Ini adiknya ini ulang tahunnya tanggal segini, tanggal segini, dia umurnya berapa gitu. Kena semua data pribadi. Iya benar, itu tuh yang aku makanya terus aku ini benar juga nih. Kamu hati-hati soal ya baik lagi tuh oversharing yang makanya di beberapa sosial media ulang tahunku nggak sesuai dengan ulang tahun. Oh ya 1 Januari kayak aja misalnya gitu. Twitter tuh kan kalau orang ulang tahun kita buka profilnya ada balon-balonnya. Makanya wah ini aku mikir kalau sesuai dengan tanggalku nanti orang tahu ulang tahunku misalnya kayak gitu. Makanya kita ganti. Aku sendiri mulai berpikir untuk deaktif account sosial media loh. Sosial media, tapi kalau blog insya Allah masih. Deaktif itu maksudnya dihapus semua postingannya juga. Deaktif enggak, deaktif cuma deaktif itu cuma nonaktif aja ya. Nah, nonaktif kamu search enggak keluar itu. Ya. Tapi masih ada account. Masih ada. Kalau kamu langsung ke langsung ke profilnya ya, tapi seperti itu sih, seperti itu. Aku berpikir seperti itu. Kenapa aku juga enggak hapus? Bukan hapus ya, deaktif ya. Kenapa aku nggak hapus? Ya mungkin suatu saat aku akan kangen juga ngeliatin kelakuanku zaman dulu. Kebodohanmu gitu. Ya karena apa? Itu kan sebenarnya jadi refleksiku juga. Ya apalagi kelakuan di Facebook itu. Waduh. Kalau kamu kelakuan di Twitter tadi. Iya. Tapi aku cuma lihat Facebook. Kok aku dulu nge-share kayak gini di Facebook kan? Apalagi di Friendster. Kalau Friendster kan sudah ada toh. Iya, tapi dulu kan pas mengingatkan aku puitis sekali. Goblok banget. Puitis menurut dia sendiri. Iya. Menurut orang gila nih. Friendster lagi zaman-zaman mudanya lagi jatuh cinta gitu. Iya, kan. bener, Lagi bener. ceringe-ceringenya apa sih? Ceringe. Apa sih? Keringetan. Ya kayak gitu sih. Iya. Aku kadang-kadang suka geli sih. Kalau misalnya Facebook ya kan dia ada memori-memori yang dimunculkan sama dia. Iya. Cingok ya aku ngopo atau biar nih kayak gini itu. Dulu ada Google Plus juga. Google Play ya. ada. Tapi ya. kan Google sekarang Plus, udah nggak Google ada. Plus kan. Google Plus. Dulu itu aku khusus karena belum banyak teman khusus buat sambat itu Google Plus. Oh. Karena belum ada banyak teman di situ. Akun khusus buat sambat. Setelah itu? Karena hilang Google Plus. Tapi tetap sambat di tempat lain. Pernah. Udah lagi. Aku berusaha untuk tidak sambat di sosial media. Sebentar. Kau tadi kenapa alasanmu untuk deaktif? Ya itu tadi aku kepengen membatasi kehidupanku. Karena kemarin itu sempet aku baru uninstall Twitter gitu. Itu aku ngerasa hidupku lebih damai. Iya. Cuma aku malah lebih damai kalau uninstall Instagram. Karena Twitter. mungkin dia seringnya Twitter. Aku seringnya Twitter, bukan Instagram. Ya apapun itu ya kita masing-masing kan punya alasan sendiri-sendiri ya. Tapi aku merasakan begitu aku uninstall Twitter itu kayak lebih tenang hidupnya. Iya, karena kamu gampang kepancing sih orangnya. Iya. Dan kalau di Twitter kan gampang mancingnya itu dia. Kadang-kadang kan ada orang yang agak geblek bodoh. sedikit gitu tak samber gitu. Sampai ada yang nantang gelut segala macam. Sampai ada yang nantang gelut
ya udah ngomong panjang lebar, buka DM-mu kan aku sukanya ya udah di sini aja biar bisa dilihat orang sekalian, tak ngonoke wong ya udah nantang gelut segala macam, mau datang ke apartemen juga. Ya wis ya datang aja, tak kasih tahu apartemenku di mana. Terus kemudian orang tersebut tidak datang, 1-2 tahun kemudian itu tak lihat lagi postingan itu. Gatel lagi aku. Sudah lewat 1 tahun kok belum datang. Kamu sharing apartemenmu bukan di DM? Apa? Enggak. Wah, itu termasuk oversharing. Iya, tapi dalam artian aku Sombong sharing juga apartemenku karena punya apartemen. bukan. Oh, Ya cuma dalam hanya rangka sombong. udah apartemen di situ, aku nggak ngomong aku Oh, di lantai nomor. berapa, Oh, iya. kamar berapa, tower yang mana, enggak kayak gitu. Ya. Enggak lengkap. Nggak lengkap. Oke. Dia dodokin satu-satu ada Heeh. 1.500 kamar di Lah iya makanya salah satunya ya pengen tak isengin kayak gitu. Lihat orang-orang bodoh itu jadi kepengen isengin. Nah itu Ya, makanya dia merasa damai kalau udah nggak ngeliat Oh, orang bodoh. Karena enggak kepancing isengin. Iya. Kapan John? Ada rencana? Terakhir di tweet masih ngisengin orang sih aku. Gimana sih? Oh, Instagram thread. Tweet jadi si Habib Jafar dia posting gitu, terus ada orang yang sambat mbak-mbak gitu, dia bilang kenapa ya ya intinya Allah tidak sayang sama dia karena hidupnya itu menderita terus gitu, sama sekali tidak pernah merasa bahagia. Yo tak samber, wah saya salut sama mbak ini tak kono. Sampai sekian tahun hidupnya sial terus tapi masih bisa survive. Dan masih bisa posting. Dan iya seperti itu gitu loh. Padahal tidak pernah sekalipun mendapatkan kebahagiaan, tapi masih bisa survive, intinya kayak gitu. Iya. Nggak lama kemudian postingan si mbaknya dihapus. Aku malah Orang kok iseng nggak nyobain yang thread itu karena sama aja kayak Twitter. Lah iya memang iya. Cuma kan kadang-kala Ngapain ada kamu pakai? platform baru pengen tahu Oh, gitu iya. loh. Itu Tahu, sense ininya aja sih. Iya. Ingin tahu aja. Kepengen tahu aplikasi ini apa Oh gitu. iya. Kayak gitu. Ya pengen tahu dulu tinggal gitu. Nah, Malah kamu ini masuk ke dalam aktivitas di thread juga. Awalnya dulu aku waktu masih Gampang kepancing. memang gampang kepancing memang dia. gampang kepancing aku. Gampang Awalnya kesulut. dulu waktu masih di Jogja, Tinder kan awal-awal. Iya. Itu kan aslinya aku install pertama kali hanya karena kepengin tahu. Iya. Terus keterusan. 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 Kayak Dapat gitu. nggak? Ya Banyak. itu tadi kalau di episode sebelumnya kita ngomong soal 20% dana kenakalan itu penting buat Septri. Oh, Ini gratis, ini gratis. buat saya ndak usah gitu loh. Gua apa? Mana ada? Kok mana ada jejak digital ya? Iya. Jadi kapan deaktif akunnya? Mungkin dalam waktu dekat ini seminggu. Apa? Instagram? Seminggu ini lah. Facebook kayak gitu. Semua. Sosial media. Instagram mungkin belum sih. Kenapa? Padahal Karena kamu kan rajin di Instagram juga, Jan. iya, Instagram aja udah. Maksudnya Hanya satu aja. ada beberapa juga ada temen juga yang kita lebih sering kontakannya di lewat DM di DM, Instagram ya. seperti Oh, biasanya kenapa ada WhatsApp? apa? WA. Ada WhatsApp tapi aku nggak tahu ya entah karena Mungkin dia apa. nggak suka atau nggak mau di situ juga. Jadi biasanya teman-teman yang Private tuh. komunitas blogger kayak gitu itu seringnya lebih di Instagram. Kadang-kadang nomor WhatsApp, nomor HP itu kan private juga sih. Oh iya, private. Jadi benar. lebih mending ya udah dia akun yang pakai username bukan pakai nomor Oh HP. Iya. Seperti iya. itu. Ya, Telegram. Ya. Yang menarik juga sih aku juga ya. Telegram juga bisa nggak pakai nomor HP. Iya, Telegram bisa, cuma kan tidak semua orang familiar dengan Telegram. Discord bisa. Ya bisa, selingkuh di Discord juga bisa. Nek diniati. Sama Ya, gitu. sama Nia. Apa? Nia Deniati. Niati kan? Nek Diniati. bukan daniati, diniati. Nia iya. Deniati. Iya. Ya, Kayak gitu. gitu. Iya. Berarti sebenarnya ada batasan gitu loh ya, jangan nggak semua bisa di-share. Iya, intinya sih gitu. Tapi Iya. kadang-kadang aku sebenarnya bingung. Ya orang-orang ini kan kayak gimana caranya biar mereka, aku bukan biar mereka kayak ya ada saatnya mungkin teman-teman ini sadar gitu. Dan kalau oversharing itu kadang-kadang nggak menguntungkan pada akhirnya gitu. Cuman bagaimana caranya? Pemuasan emosi sesaat aja sih itu. Sebenarnya iya ya, Heeh. kayak gitu ya. Kalau dulu outletnya kayak itu outlet aja biar kita kayak kamu bilang kayak bisa Pelampiasan. pelampiasan sementara gitu. Ya. Iya, heeh. Kalau dulu ada diary, sekarang kan
adanya itu gitu. Iya, tapi kalau diary Ya, itu kan privat. istilahnya tidak memfasilitasi untuk mendapatkan validasi dari orang. Iya, itu kan privat. Padahal ada diary yang digembok juga. Emang itu diary diciptakan untuk tidak dibaca oleh orang lain. Iya benar juga. Lah ini sosial media diciptakan untuk bisa dibaca oleh orang lain. Beda sama dia. Benar. Aku tuh sebenarnya heran, penasaran juga sih. Kayak dulu, apakah si pembuat ini, kayak pembuat platform ini, entah Instagram atau TikTok atau whatever, atau yang lainnya tuh memang berniat kita untuk seperti ini atau enggak? Gitu ya? Enggak. Aku iya sih. Enggak, itu Karena itu diketahui kalau menurutku ya. Ah. Diketahui setelah itu luncur aja. Untuk yang pertama, sosial media yang pertama ya. Kalau menurutku ya, rumusan bahwa ketika kita menciptakan sebuah produk, Ya. entah itu produk virtual ataupun produk Ya itu tadi real, Seven Deadly Sins. Jadi ketika orang-orang yang sudah matang bergelut di dunia bisnis, itu harusnya tahu soal rumusan ini. Jadi ketika mereka masuk ke industri IT pun dengan bikin platform, aplikasi segala macam, sebisa mungkin itu memang harus memfasilitasi dari salah satu dari 7 dosa besar manusia Berarti itu ini. emang sosial media berdosa berarti. Kenapa? Emang tempat untuk berdosa. Iya, tidak secara serta-merta Secara langsung langsung. seperti itu. Tapi niatnya dari awal kayak gitu. Iya, Kalau kayak gitu. Berarti ini diciptakan untuk tempat untuk berdosa. Ya kayak sekarang gini, jujur-jujuran, aplikasi ojek online itu kan untuk memfasilitasi kemalasan manusia. Iya ndak? Bukan kepraktisan. Karena malas kan. Kowe males nek misale harus beli. kudu golek ojek, kudu Ya. tawar-tawaran karo uang, Ya. karo driver kaya ngono. Sebenarnya Atau point of view-nya banyak itu bisa. memang malas. point of view-nya banyak, tapi paling enggak Cuman bisa dilihat dari situ. dia harus memfasilitasi salah satu dari 7 dosa besar Semakin manusia. malas semakin laris nih. Betul. Kayak Betul. makanya terus ada Semakin greedy serakah orang makan banyak makin laris nih. ya terus Betul. emang ada GoFood, terus dulu ada membersihkan apa yang Go Clean. Go clean ya. Itu kan ya, karena kita malas bersihin rumah misal Ya gitu. benar. Bukannya kita lebih efisien praktis juga kan. Ya kita pembenaran kita adalah seperti itu, Iya. lebih efisien, lebih praktis, lebih singkat. Aku ora perlu rekoso, kaya misalnya si gendut, dia kan lebih pilih bayar ketimbang rekoso toh. Ya lebih pilih. Ya GoFood. seperti itu. Orang-orang yang seperti itu difasilitasi dengan ya platform-platform yang ada. Ya. Tinggal sesuaikan aja jenis dosa besar yang mana yang mau kita fasilitasi dalam sebuah platform, dalam sebuah aplikasi kayak Iya, gitu iya. aja. Betul. Dah. Ya, Gitu ya. benar juga. Oke. Berarti Kesimpulannya adalah kalau sosial mau media bikin aplikasi berdosa. bukan, kalau mau Niatnya- bikin aplikasi sebisa mungkin fasilitasilah salah satu dari 7 dosa besar manusia. Karena dosa itu enak. Heeh. Bisa diulang-ulang. Betul. Mengulang terus dosa. Walaupun habis Dosa terindah. Walaupun habis itu menyesal. Dosa. Dosanya dosa terindah. Sebenarnya kita perlu membahas juga soal dosa terindah ini dari Sepri, tapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, kita tutup aja. Mana ada dosa Ya, terindah. gitu aja. Astagfirullahaladzim. Oke, sampai di sini dulu teman-teman untuk dosa terindah karena ini lingkupnya privat. Jadi tidak akan kita share di sosial media Mohon di maaf podcast kita kali ini seperti itu. Dan Betul. mungkin ke depan-depannya juga kita tidak akan bahas siapa-siapa saja yang menjadi objek dosa terindah kita. Seperti itu, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berakhirlah sudah episode ini wahai kawan-kawan semua. Nah, pastinya kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tetaplah semangat mencari Dragon Ball untuk menyelamatkan dunia bersama Mas Jo Munyo yang tonggos karena nabrak helikopter. Dadah.